Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam kegiatan pertemuan pembelajaran kali ini masih kita dipertemukan kembali. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Dadan Kurniawan, sarjana agama, mahasiswa PPG Daljab Kemenag tahun 2022, LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini, pada kegiatan pembelajaran kita kali ini lebih dikhususkan terutama untuk Bapak, yaitu dalam kegiatan uji kinerja atau UKIN di PPG 2022 ini. Dan alhamdulillah sebagai bukti menjadi peserta UKIN, ini adalah formulir kepesertaan saya selaku mahasiswa PPG di 2022 dan selaku peserta di uji kinerja atau UKIN ini. Seperti biasa, di awal pembelajaran kita akan berdoa di awal pembelajaran supaya kegiatan pembelajaran kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan berkah dari Allah, ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi nilai ibadah. Silahkan untuk KM memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya alhamdulillah dalam kegiatan pembelajaran hari ini di kelas ini terlihat Anda semua hadir semua. Tidak seperti minggu yang lalu dari jumlah siswa 20 siswa yang hadir 18 siswa, tetapi alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini di kelas ini bisa hadir semua. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, apalagi sekarang di musim penghujan yang notabene di musim penghujan ini sering terkena penyakit. Jaga kesehatan kita, lindungi diri kita, jaga kebersihan. Dan sebelum kita mulai juga pembelajaran, silahkan meja, bangku dirapihkan. Kemudian apabila ada benda-benda yang dapat mengganggu dalam pembelajaran, tolong dibersihkan juga pakaian yang Anda pakai silahkan dirapihkan. Apabila kita terlihat rapih, kita akan semakin nyaman, semakin semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Juga kenyamanan dan semangat dalam belajar, insya Allah ilmu pun akan lebih cepat menyerap di dalam kepala kita. Silahkan, saya berikan waktu 2 menit untuk merapikan. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan persepsi. Kegiatan pembelajaran ini akan dikaitkan juga atau diulangi juga dari kegiatan pembelajaran minggu yang lalu. Kegiatan pembelajaran minggu yang lalu kita membahas mengenai pengertian al-hadis. Masih tetap temanya Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Masih ingat materi yang kemarin anak-anak? Ya bagus. Itu tandanya bahwa kalian memang memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan daya pikir yang bagus. Alhamdulillah, terima kasih. Tetapi Bapak akan mengulas sedikit tentang pengertian al-hadis yang minggu kemarin kita telah bahas. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Itu yang dinamakan dengan hadis. Dan pada kesempatan kita kali ini, pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai cara memfungsikan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu keterkaitan tema yang kemarin dengan tema yang sekarang karena memang masih dalam satu tema, yaitu tema Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Hanya subtema yang dibahas
Bab 1 itu kita ada 4 kali pertemuan, dan pertemuan sekarang adalah pertemuan yang keempat kalinya. Ya, ini kita akan membahas mengenai cara memfungsikan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, media yang kita akan gunakan, kebetulan dalam kegiatan pembelajaran ini Bapak mengambil pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Kemudian modelnya menggunakan biasa model problem based learning, model yang berbasis masalah. Kemudian tentu saja di dalam model PBL ini atau problem based learning ini, bahwa Anda semua selaku peserta didik diharapkan bisa mengamati, kemudian bisa menelaah segala permasalahan yang nanti akan dijadikan inti permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran ini. Kemudian juga dari hasil penyelesaian masalah tadi diharapkan bisa mempresentasikan setelah melaksanakan kegiatan diskusi di kelompok masing-masing. Kemudian tujuan inti atau tujuan utama yang ingin dicapai di dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan sehari-hari, atau cara memfungsikan Al-Quran hadis di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menerapkan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Al-Quran hadis tadi sebagai pedoman hidup. Kemudian yang ketiga, mencintai Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yang keempat adalah bagaimana kita berperilaku menjadi orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Kemudian mendiskusikan cara memfungsikan Al-Quran dan hadis, dan yang terakhir nanti diminta untuk mempresentasikan dari permasalahan bahwa Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman hidup. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian anak-anakku yang Bapak sayangi, di dalam kegiatan kita kali ini pembelajaran dengan menggunakan media ICT, laptop, kemudian infocus, kemudian alhamdulillah di kelompok masing-masing tersedia, meskipun baru bisa satu kelompok satu laptop, dan mudah-mudahan kedepannya bisa semuanya, tiap personil atau tiap individu ada laptopnya. Tetapi bisa dibantu juga dengan HP Android lah, untuk nanti bisa browsing mencari materi-materi pembelajaran di Google. Anak-anakku yang Bapak sayangi, sebagai media pembelajaran untuk kita hari ini, selain daripada video pembelajaran, juga kita akan menggunakan PowerPoint atau PPT di dalam kegiatan pembelajaran ini. Silakan nanti materi pembelajaran di PPT bisa kalian simak. Ini PPT tentang materinya, cara memfungsikan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk PPT-nya seperti ini. Mudah-mudahan dengan media ICT, karena memang kecanggihan dan kemajuan zaman, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita ini bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih sempurna. Kemudian wawasan ilmu pun bisa diraih dari berbagai sumber, bukan hanya dari media buku pelajaran yang sudah ada, tetapi juga bisa cari kepada yang lain, bisa browsing di internet, di Google, bahkan di YouTube. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia berilmu. Kemudian barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia berilmu juga. Artinya, dunia bisa kita raih, dunia bisa kita dapatkan apabila kita berilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu adalah segala-galanya. Tidak mungkin orang bisa mendapatkan kehidupan dunia tanpa dengan ilmu. Contoh, apabila kita bekerja, tentu saja pekerjaan yang kita geluti, pekerjaan yang kita laksanakan
tentu saja harus dengan ilmu. Maka apabila kita ingin mendapatkan dunia, maka berilmulah. Begitu juga apabila kita ingin mendapatkan akhirat, maka harus berilmu. Kenapa demikian? Karena esensinya amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Maka kita akan beramal, kita akan berbuat, kita akan beribadah kepada Allah, tentu saja harus dengan ilmu. Maka insya Allah amal yang kita laksanakan, amal yang kita perbuat akan mendapatkan pahala dari Allah karena dibenarkan oleh Allah. Tentu saja ilmu juga adalah ilmu Allah, baik ilmu untuk mendapatkan dunia maupun ilmu untuk mendapatkan akhirat adalah ilmu Allah, ilmu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, yang Bapak banggakan, selanjutnya untuk menambah motivasi Anda semua, Bapak akan menayangkan video motivasi. Silahkan Anda bisa menyimaknya, melihatnya, mencermatinya, memahaminya, supaya menjadi inspirasi bagi Anda semua di dalam mencari ilmu ini. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, lalu dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Tetapi walaupun umat Islam sudah mengetahui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup, namun tak sedikit dari mereka yang meninggalkannya. Kemudian juga silakan diamati gambar berikut tayangan ini. Kita akan membahas tentang cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, dalam kegiatan pembelajaran kita, karena kita tetap masih menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, kemudian pendekatannya adalah pendekatan saintifik, tentu saja kegiatan pembelajaran ini karena model PBL tadi berbasis masalah, maka dalam kegiatan pembelajaran ini masalahlah yang akan diangkat, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian nanti akan menganalisis masalahnya, kemudian Bapak juga meminta nanti silahkan dari masalah tadi didiskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Kelompoknya masih tetap minggu yang lalu, tidak ada perubahan untuk kelompok, masih tetap silahkan kelompoknya yang sudah dibentuk saja. Kemudian juga nanti Bapak akan menyampaikan LK-nya, LKPD-nya untuk kalian bisa diskusikan bersama. Kemudian nanti di LKPD ini bukan hanya masalah yang harus didiskusikan dan nanti diminta untuk dipresentasikan, tetapi juga di dalam LKPD ini ada beberapa poin, termasuk di lembaran terakhir nanti ada poin evaluasi, dan poin evaluasi ini mohon untuk nanti dilaksanakan atau diisi, kemudian nanti dikumpulkan bersama-sama setelah nanti pembelajaran berakhir. Dan selanjutnya silahkan kalian laksanakan dulu diskusi dan Bapak akan bagikan LKPD-nya. Untuk diskusi Bapak berikan waktu 20 menit. Dan nanti setelah selesai diskusi dari masing-masing kelompok, boleh anggota kelompoknya, boleh ketua kelompoknya, siapa saja perwakilan dari anggota kelompok
untuk mempresentasikan materi yang tadi diskusikan atau masalah yang tadi didiskusikan dipresentasikan ke depan. Silahkan laksanakan diskusi. Coba cari cara menerapkan hukum Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ada. Coba cari di Google, menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis. Coba cari cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, waktu diskusi telah selesai. Silakan yang pertama untuk melaksanakan presentasi yang paling siap. Oh ya, silakan kelompok 2. Silakan ke depan untuk melaksanakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tema menerapkan hukum Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran dan hadis sebagai standar kebenaran dalam melakukan aktivitas hidup sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu lurus dalam kebenaran dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya melakukan ibadah salat berdasarkan perintah Al-Quran dengan melihat tata cara Rasul melakukannya. Saum, ibadah haji, pergaulan di masyarakat atau tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk pribadi yang mulia dengan sikap sebagai berikut. Yang pertama, berlaku adil. Al-Quran dan hadis mengatur dan mengajarkan bagaimana bersikap adil dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan bersikap adil, manusia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Perilaku adil dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, adil dalam menentukan sikap sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, adil dalam menerapkan hukum. Yang ketiga, adil dalam hidup, artinya menjaga keseimbangan hidup di dunia. Yang keempat, adil dalam membelanjakan harta. Yang kelima, adil dalam memberikan kesaksian. Yang kedua, pribadi yang syukur. Orang yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis dalam mencari rezekinya akan selalu mempertimbangkan penilaian. Misalnya, akan mencari rezeki dengan halal, mengeluarkan hak orang lain dalam harta, tidak berlebihan, mampu untuk selalu mengingat Allah dalam setiap kesempatan. Karena dengan bersikap syukur, kita akan mampu menggunakan tenaga, pikiran, dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, akan selalu taat beribadah, mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, membantu orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pribadi yang bertakwa. Dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, ia akan selalu berhati-hati dalam berbuat. Oleh karena itu, ia akan lebih introspeksi diri dan lebih meningkatkan kualitas keimanan, keilmuan, dan ibadahnya. Misalnya dengan banyaknya mencari ilmu, berdiskusi, belajar yang baik, melakukan ibadah tepat waktu, banyak melakukan ibadah sunnah seperti saum Senin Kamis, salat sunnah rawatib, berakhlakul kalimah, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, dan lain sebagainya. Melalui upaya inilah kiranya pribadi yang takwa akan tercapai dalam setiap waktu dan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari.
Al-Quran merupakan mukjizat yang abadi sepanjang masa dan ini sebagai bukti tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung berbagai aturan hidup bagi manusia bagi dari segi ibadah, hukum, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Hal ini juga dijelaskan dan diperkuat dengan adanya hadis-hadis yang Rasul berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus senantiasa meyakinkan, memahami dan melaksanakan Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, bagi yang selalu berpegang teguh kepadanya, Allah akan menjamin hidup selama baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai hal tersebut, kita harus mampu memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya dengan cara sebagai berikut. 1. Meyakinkan dan memahami bahwa Al-Quran dan hadis adalah ajaran yang sempurna. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang mengemban tugas dalam menyampaikan ajaran Allah yang mutlak. Benarnya melalui Al-Quran dan hadis yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran dan hadis memberikan berbagai aturan dan pengajaran untuk kehidupan manusia, mulai dari yang kecil sampai pada tingkat yang besar. Misalnya mengatur tentang tata cara membuang air kecil, tata cara makan, minum, tidur, hukum politik, tentang negara, dan lainnya. Melalui praktik-praktik dan contoh dari Rasulullah SAW, inilah konsep sempurna dari ajaran Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh seorang Rasul yang kejujurannya selalu dijamin oleh Allah. Dari pembahasan ini, kita pahami bahwa Al-Quran senantiasa membentuk pribadi yang selalu berada dalam bimbingan Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kita menjadi manusia yang bahagia, hidup di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 5-3. 2. Menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus, silakan berikan tepuk tangan. Alhamdulillah, presentasi dari semua kelompok selesai dan Bapak berikan apresiasi bahwa presentasi Anda semua, presentasi kelompok semua bagus dan sangat memuaskan. Oke, anak-anakku yang Bapak banggakan, dari kesimpulan kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita tahu bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Dan mukjizat Al-Quran ini tentu saja diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizat yang abadi, yang dijamin oleh Allah dan dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini akan senantiasa ada, akan senantiasa bisa digunakan sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Karena memang Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat atas pembenaran kenabian Muhammad SAW. Tentu saja di dalam Al-Quran terkandung aturan-aturan bagi kehidupan manusia, bagi jalan hidup manusia, bagi pedoman hidup manusia, sekaligus juga Al-Hadis sebagai mubayyin daripada Al-Quran yang membantu atau yang menyempurnakan dari penjelasan Al-Quran, seiring sejalan antara Al-Quran dan hadis, sehingga kita bisa memfungsikan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik paduan bagi kita dari sisi hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Itu semua telah tercantum, telah terdapat di dalam Al-Quran yang sempurna dan mulia. Begitu pula telah dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan secara mutawatir. Kemudian hadis tadi merupakan pokok kedua setelah Al-Quran yang tentu saja menjadi landasan hukum yang kedua di dalam Islam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, bahwa untuk mencapai hal tersebut kita harus mampu memfungsikan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara pertama meyakini dan memahami
bahwa Al-Quran dan hadis ini adalah ajaran yang hak, ajaran yang benar, ajaran agama Islam yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Apalagi Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah. Hadis juga sama, merupakan wahyu dari Allah, hanya prosesnya yang berbeda. Hadis sebagai mubayyin Al-Quran, sebagai penjelas Al-Quran, tentu saja memiliki fungsi yang begitu signifikan terhadap Al-Quran, terhadap kehidupan kita di dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, yaitu adalah untuk menerapkan hukum Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Karena memang Al-Quran dan hadis itu menjadi pedoman hidup bagi manusia, pedoman hidup kita selaku umat Islam. Tentu saja hukum pun harus dilaksanakan berdasarkan hukum Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Nah, itu tentu menjadi standar bagi pedoman kita, acuan, barometer kita di dalam melaksanakan kehidupan beragama di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, kita harus menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis ini. Artinya kita harus mendakwahkan kepada orang lain, menyampaikan ilmu kita kepada orang lain bahwa Al-Quran dan hadis ini adalah merupakan pedoman bagi hidup kita. Nah, itu sebagai sebuah kesimpulan di dalam kegiatan pembelajaran ini. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada akhir kegiatan, yaitu penutup. Sebelum kita menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini, ada 2 pertanyaan yang Bapak ingin ajukan kepada kalian semua, dan mohon silahkan kalian yang bisa menjawab bisa mengangkat tangan, mengacungkan tangan, menyampaikan jawaban. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silahkan. Penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk pribadi yang mulia, seperti berlaku adil, pribadi yang takwa, dan pribadi yang syukur. Ya, bagus. Nah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan, ada yang mau jawab? Oh ya, silahkan. Cara memfungsikan Al-Quran hadis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Meyakini dan memahami bahwa Al-Quran dan hadis adalah ajaran yang sempurna. 2. Menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Bahwa cara menerapkan Al-Quran dan hadis sebagaimana yang telah tadi kita pelajari, yang telah kita tadi pahami, kemudian juga cara memfungsikan Al-Quran dan hadis, termasuk yang barusan Bapak sampaikan di dalam kesimpulan bahwa Al-Quran dan hadis ini merupakan pedoman hidup manusia agar hidup manusia bisa selamat dunia dan akhirat, pedoman agar hidup manusia bisa meraih kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Bagus semuanya. Kemudian selanjutnya silakan untuk tes. Bisa dibuka di LK di halaman yang terakhir. Di sana ada 5 bentuk soal, ada 5 soal, bentuknya esai semua. Silahkan untuk dikerjakan dan Bapak berikan waktu untuk mengerjakan soal selama 10 menit. Dan jika seandainya 10 menit tidak selesai, bisa dikerjakan nanti di rumah. Ya, waktu habis. Bagi yang selesai mengerjakan soal bisa dikumpulkan. Tetapi apabila tidak selesai, silakan nanti kerjakan di rumah. Insya Allah minggu depan kita akan kumpulkan dan akan bahas dari soal tadi. Dan sebagai acara penutup atau kegiatan penutup dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita bersama-sama tutup dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.